I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Langsung saja ke pembahasan, yaitu Guernica adalah suatu karya Pablo Picasso pada 1937. Adalah respon emosional terhadap pengeboman ke Guernica ini yang menewaskan banyak warga sipil dengan gaya kubisme dan warna yang monokrom. Picasso ini menggambarkan kekacauan, ketakutan, dan penderitaan manusia secara mendalam. Berdasarkan teori estetika kritis dari Eglaton, karya ini menunjukkan bahwa seni bukan hanya tentang suatu keindahan, tetapi juga sebagai alat kritik sosial dan ruang perlawanan terhadap kekerasan serta ideologi penindasan. Guernica ini menjadi contoh bagaimana seni dapat mengungkapkan ketidakadilan dan menggugah kesadaran masyarakat. Selanjutnya pembahasan ontologi estetika Guernica. Secara ontologis, keindahan Guernica ini tidak terletak pada harmoni visual saja, melainkan pada kekuatan emosional dan kejujuran pesan moralnya. Bentuk tradistori, komposisi kacau dan gradasi abu-abu menciptakan estetika penderitaan yang mengguncang penonton. Keindahan karya ini muncul dari kemampuannya, yaitu menghadirkan suatu realitas dalam hal ini seperti tragedi, perang, serta representasi mendalam tentang kondisi manusia di tengah kekacauan. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi estetika Guernica. Epistemologi estetika Guernica ini adalah suatu pengetahuan estetis dari Guernica diperoleh melalui pengalaman visual yang intens. Pemahaman sejarah pengeboman Guernica dan interpretasi simbol-simbol seperti adanya benteng, kuda, lampu, itu merupakan suatu gaya kubisme membuat penonton aktif menyusun makna sehingga proses memahami karya ini itu bersifat partisipatif. Pengetahuan estetis juga muncul melalui refleksi pribadi, di mana penonton tentang peran, kemanusiaan, dan penderitaan. Selanjutnya pembahasan estetika Guernica. Estetika Guernica ini teman-teman yaitu adalah estetika yang merupakan nilai yang ditawarkan Guernica itu sangatlah kuat, baik secara moral, sosial maupun politik. Secara moral, karya ini mengecam kebrutalan, perang, dan penderitaan warga sipil. Sedangkan secara sosial itu, ia menyoroti korban perang paling rentang, terutama pada perempuan dan anak-anak. Secara politik, lukisan ini menjadi bentuk perlawanan terhadap fasisme dan tirani. Meski tidak berbau religius, lukisan ini sekaligus menyentuh nilai spiritual tentang martabat manusia, juga kematian dan harapan. Dan pembahasan yang terakhir yang keempat yaitu terhadap kritik dan relevansi kontemporernya. Tentunya dalam hal ini lukisan ini memiliki kritik dan relevansi kontemporernya tersendiri. Guernica tetap relevan bagi dunia modern karena menegaskan bahwa seni dapat menjadi alat kritik sosial, bukan sekedar dekorasi, di mana karya ini terus digunakan sebagai simbol anti perang dalam berbagai demonstrasi global, serta menginspirasi seniman kontemporer untuk menggabungkan estetika dengan pesan kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks ini teman-teman, dalam konteks Indonesia, Guernica ini pun menjadi pengingat bahwa perdamaian dan kemanusiaan harus dijaga dari berbagai bentuk kekerasan maupun konflik sosial. Baiklah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi itu tadi, yaitu di mana Guernica ini membuktikan bahwa seni mampu menyampaikan kebenaran moral dan sosial secara lebih dalam dibandingkan wacana politik biasa. Dengan menyatukan keindahan, etika, dan perlawanan, Picasso menunjukkan bahwa seni dapat mengubah kesadaran, membentuk opini publik, dan menjadi simbol perjuangan kemanusiaan yang tetap relevan hingga hari ini. Baiklah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.